Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika hanya di Keeng. Jangan sompral. Semua itu ada di Jangan Sompral. Di sini saya akan membahas kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri, baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati karena mungkin di akhir episode nanti Anda sudah ada yang menemani. Pemirsa Keeng, beberapa tahun belakangan ini Kepulauan Kei yang terletak di daerah Maluku Tenggara menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kepulauan yang terkenal akan keberagaman flora dan faunanya ini seakan tidak pernah kehabisan cara untuk memukau siapapun yang datang berkunjung. Selain deretan pantai berpasir putih, gunung-gunung kecil yang terlihat megah, kawasan ini juga menyimpan destinasi tersembunyi yang memadukan antara keindahan visual dan juga atmosfer mistis yang sangat kental. Dan inilah cerita tentang Gua Hawang. Gua Hawang adalah destinasi wisata yang menarik dan juga indah yang terkenal dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Gua ini banyak dikenal oleh masyarakat setempat karena pesona airnya yang sangat jernih dan juga bersih. Namun, yang membuat orang-orang datang bukanlah semata-mata karena pesona akan keindahan visualnya saja, tetapi ada hal lain yang membuat mereka datang ke Gua Hawang. Di balik semua kemegahan dan juga keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan, Gua Hawang memiliki legenda lokal yang sangat terkenal. Dari sekian banyak legenda lokal yang terkenal di Gua Hawang, salah satu yang menarik adalah cerita tentang seorang pemburu lokal. Dari sekian banyak legenda lokal yang terkenal dari Gua Hawang, yang paling menarik adalah cerita tentang seorang pemburu dan juga dua anjingnya yang kabarnya dikutuk menjadi batu dan sekarang menjadi kekal abadi tinggal di Gua Hawang. Selain itu, beredar juga banyak mitos yang menyebutkan kalau air Gua Hawang banyak khasiatnya. Ada yang bilang airnya jika diminum akan membuat awet muda. Dan juga ada yang bilang kalau kita berendam di air tersebut, kita akan gampang dapat jodoh. Gua ini adalah ruang waktu di mana alam, mitos, dan juga sejarah lokal melebur menjadi satu, menciptakan daya tarik bagi semua orang, terutama bagi mereka para pecinta kisah-kisah misteri. Cerita mistis ini akhirnya terkenal di kalangan masyarakat Maluku dan juga kini tersebar luas ke para wisatawan, sehingga ini yang menjadikan Gua Hawang banyak didatangi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Nama Hawang sendiri berasal dari bahasa daerah Kepulauan Kei yang berarti setan ataupun makhluk halus. Sehingga kalau kita terjemahkan sebenarnya Gua Hawang ini adalah gua setan ataupun gua roh halus. Jauh sebelum Gua Hawang ini berubah menjadi tempat wisata, gua ini sebenarnya dijadikan masyarakat setempat untuk tempat bersemedi ataupun menyendiri dari dunia luar. Banyak di antara mereka yang percaya kalau bersemedi dan juga bertapa di gua ini akan mendapatkan banyak keberuntungan. Mereka yang datang ke gua ini biasanya datang untuk mencari keheningan, memohon petunjuk, sekaligus mencari keberkahan yang dipercaya terpancar dari energi spiritual gua tersebut.
Masyarakat lokal ini juga banyak yang percaya kalau Gua Hawang adalah tempat suci yang dijaga oleh para makhluk halus ataupun roh penjaga. Mereka ini diyakini ada di sana untuk menjaga keseimbangan alam dan menjaga agar gua tersebut tetap terjaga kesuciannya. Orang-orang setempat juga percaya kalau Gua Hawang ini memang memberikan berkah kepada siapapun yang datang. Bahkan kalau orang-orang ini datang dengan niat baik, hati yang tulus, dan juga sikap penuh hormat, sosok penjaga Gua Hawang akan memberikan perlindungan bagi mereka. Sebaliknya, jika ada pengunjung yang melakukan tindakan sembarangan ataupun tidak menghormati kesucian gua, maka niscaya mereka akan diberikan gangguan mistis yang sangat buruk. Konon katanya, banyak hantu yang bersemayam di Gua Hawang dan mereka memiliki cerita yang tidak kalah terkenal. Salah satu cerita yang paling terkenal datang dari sebuah batu atau stalagmit yang ada di tengah kolam yang ada di ujung gua. Konon katanya, batu tersebut adalah jelmaan dari seorang pemburu yang bernama Taran Yaf. Di sebelahnya ada juga batu kecil yang diyakini sebagai 2 ekor anjing kepercayaan dari pemburu tersebut. Formasi batuan inilah yang akhirnya menjadi pusat dari legenda hantu lokal Gua Hawang. Konon katanya bebatuan tersebut bukanlah bentukan alam biasa, melainkan sebuah visualisasi dari kutukan yang lama membeku. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Kepulauan Kei, Taran Yaf adalah seorang pemburu yang sangat handal. Bersama 2 anjingnya, tidak ada buruan yang tidak pernah lepas dari tangkapannya. Pada suatu hari, Taran Yaf dan 2 anjingnya sedang berburu babi hutan. Namun, berbeda dengan perburuan yang biasa dia lakukan, babi hutan yang kali ini dia akan tangkap ternyata sangat cerdik. Babi yang dia buru pada saat itu kemudian lari ke arah Gua Hawang dan bersembunyi di arah celah-celah batu. Rasa penasaran dan juga tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Taran Yaf dan 2 anjingnya akhirnya masuk ke dalam Gua Hawang. Di dalam kegelapan gua, Taran Yaf dan 2 anjingnya akhirnya memutuskan untuk beristirahat sembari menunggu babi hutan yang dia buru untuk keluar dari celah batu. Karena sang pemburu merasa lelah dan juga haus, akhirnya ia meminum air yang ada di dalam Gua Hawang. Namun, walaupun airnya terlihat seperti jernih, ternyata rasanya sangat pahit dan seketika ia pun marah saat meminum air tersebut. Kemarahannya ini kemudian membuat dia mengeluarkan kata-kata sumpah serapah dan juga kata-kata kotor yang tidak boleh diucapkan di tempat-tempat tertentu. Hal inilah yang diyakini membuat para penunggu ataupun para makhluk haus yang ada di sana kemudian marah kepadanya. Akhirnya, sebagai hukuman karena telah mencemari dan mengotori kesucian dari Gua Hawang, dia dikutuk menjadi batu. Taran Yaf dan kedua anjingnya kemudian bertransformasi menjadi stalagmit. Hal ini menjadi pengingat bagi siapapun yang akan datang ke Gua Hawang untuk menjaga lisan mereka dari kata-kata yang kotor. Meskipun memiliki legenda kutukan batu dan juga cerita mistis tentang para penunggunya, kenyataannya Gua Hawang ini justru menghadirkan suasana tenang dan juga magis. Air yang ada di kolam gua berasal dari mata air Efu. Mata air ini adalah sumber air yang paling terkenal dan ada di kawasan Kei Kecil. Air yang merupakan sumber air tawar yang paling besar di Kepulauan Kei ini mengalir hingga ke laut melalui sungai bawah tanah dan sebagian bermuara di Gua Hawang. Selain karena cerita mistisnya, daya tarik Gua Hawang ini sebenarnya sangatlah banyak. Bagi para pecinta gua, daya tarik dari Gua Hawang ini sebenarnya muncul dari bentuknya yang sangat unik. Gua ini cenderung vertikal dan yang paling unik tentunya adalah mata air yang muncul dari mata air yang ada di dalam gua.
Selain itu, terlepas dari kesan angkernya sendiri, mata air di dalam gua dipercaya oleh masyarakat setempat memiliki kemampuan dan juga khasiat magis. Bagi para wisatawan yang memberanikan diri untuk berendam di mata air tersebut, kabarnya dia akan memiliki banyak keberkahan. Mulai dari khasiat awet muda, gampang mendapatkan jodoh, sampai dengan gampang memiliki keturunan. Keindahan alam seringkali berjalan beriringan dengan kesuciannya. Kalau kalian datang ke suatu tempat, datanglah dengan niat yang baik dan juga hati yang tunduk. Sebab alam juga tahu bagaimana cara untuk membalas para pelanggar kesuciannya. Jagalah lisanmu di tempat asing. Hormati tempat di mana kamu menapak, karena setiap tempat memiliki telinga dan juga penjaganya sendiri. Itu dia kisah keeng yang saya bisa bawakan kali ini. Semoga Anda masih bisa mendengar kisah-kisah yang berikutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di keeng. Jangan sompral.